Haleluya, Shalom kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan malam ini kita sama-sama mulai dengan berdoa bersama. Kiranya firman Tuhan meneguhkan, menguatkan kita. Bapa, dalam nama Yesus kami mau belajar dari firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dan kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Terima kasih Tuhan, bersabda buat kami dalam nama Yesus. Amin. Malam ini saya akan sharing tentang belajar dari Amnon dan Yonadab. Tentu kita tidak bisa mengupas dengan begitu banyak, begitu luas, tapi paling tidak kita bisa melihat intinya. Saudara nanti bisa baca lebih jelas dari 2 Samuel pasal 13 dengan lebih detail. Dan tentu saja perlu baca berulang-ulang supaya dapat mengerti makna dari cerita, kisah dari Amnon dan Yonadab. Dan kekasih Tuhan, dalam 2 Samuel 13 ayat yang ketiga dikatakan, Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Nah, kita akan lihat di sini nanti bahwa persahabatan itu sangat penting. Persahabatan itu dapat membangun kehidupan kita, tapi juga dapat menghancurkan, meruntuhkan kehidupan kita. Dengan siapa Anda bergaul, dengan siapa Anda bersahabat, demikianlah kurang lebih diri Anda. Saudara dikasih Tuhan, hal yang pertama yang harus kita pelajari, hati-hati dengan hatimu. Hati-hati dengan hatimu. Be careful with your heart. 2 Samuel 13 ayat 1 dan 2. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Hati-hati dengan hatimu, be careful with your heart. Dalam arti demikian, apa yang Anda lihat akan memengaruhi hati Anda. Sekali lagi, apa yang Anda lihat akan memengaruhi hati Anda. Dan apa yang ada di hati Anda akan memengaruhi kehidupan Anda. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita betul-betul menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Jadi lewat mata, lewat hati, lewat kehidupan. Jadi mata ini memengaruhi hati. Dan dari hati memengaruhi kehidupan. Oleh sebab itu mari kita jaga betul mata kita, jaga betul termasuk telinga kita, jaga juga perkataan kita, jaga perilaku kita. Hal yang kedua yang kita harus perhatikan, hati-hati dengan persahabatan Anda. 2 Samuel 13 ayat 3 sampai yang ke-7. Ayat yang ketiga mulai sampai yang ke-7 dari 2 Samuel 13. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berpura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Ayat 6. Sesudah itu berbaringlah Amnon dan dia berpura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan,
Pergilah ke rumah Amnon, kakakmu, dan sediakanlah makanan baginya. Saudara yang dikasih Tuhan, sebetulnya nama Amnon itu bagus. Artinya setiawan, yang setia. Demikian pula nama Yonadab itu bagus. Artinya Tuhan itu pemurah. Namun di sini yang namanya Amnon bersahabat dengan Yonadab. Yonadab itu anak dari Simea. Simea itu kakaknya Daud. Berarti mereka ini termasuk saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dan inilah yang terjadi. Yonadab itu sangat cerdik. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia ditulis sangat cerdik. Dalam terjemahan bahasa Inggris ditulis very crafty. Artinya sangat licik. Dalam bahasa aslinya hakameot. Itu betul-betul artinya sangat cerdik. Sangat licik. Karena cerdik dan licik itu beda tipis, Betty. Cerdik itu untuk yang positif, yang bagus, yang membangun. Sementara licik itu untuk yang negatif, yang menghancurkan. Nah, di dalam ayat yang ketiga kita tahu Yonadab itu sangat licik. Dan di dalam ayat yang kelima, nasihat Yonadab itu menyesatkan Amnon. Harusnya Yonadab bisa mengingatkan Amnon untuk tidak mengundang Tamar. Tetapi Yonadab punya nasihat supaya mengundang Tamar ke rumahnya. Ini nasihat yang membahayakan. Saudara, ternyata Amnon setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yonadab di dalam ayat yang ke-6. Sehingga kita tahu di dalam ayat yang ke-7, Daud mengizinkan Tamar datang ke rumah Amnon. Dan inilah yang terjadi. Dalam ayat 11-15, Amnon berlaku jahat kepada Tamar. Saudara, dikatakan ayat 11-15, ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku adikku. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku. Sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku kemanakah ku bawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasakannya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasakan sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah. Saudara, dari mata yang katanya penuh cinta, ternyata itu penuh nafsu. Hatinya penuh nafsu, sehingga dia jatuh sakit. Dan Yonadab memberi nasihat yang jahat. Dan Amnon melakukan hal yang jahat. Padahal Tamar sebetulnya sudah memberikan kesempatan. Ngomong sama papa, ngomong kepada sang raja, Raja Daud. Maka dia akan memberikan kepadamu. Saudara, orang yang dikuasai dengan nafsu tidak akan mendengar nasihat orang baik, tidak akan mendengar nasihat yang baik, karena dia setuju dengan nasihat yang jahat. Oleh sebab itu mari kita belajar dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bersahabat. Sahabat yang benar seharusnya memberi nasihat yang benar dan baik kepada sahabatnya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara punya sahabat yang benar? Apakah nasihatnya benar dan baik? Kita belajar dari Amnon dan Yonadab. Dan mari kita belajar mengoreksi diri. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami menyadari
ada banyak nasihat yang kami dengar, tapi kami mau mendengarkan, memperhatikan nasihat-nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk tidak terburu-buru, untuk tidak gegabah mendengarkan nasihat dan melakukannya. Kami mau cocokkan, kami mau selaraskan dengan standar firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, untuk menikmati hikmat-Mu dalam nama Yesus. Malam ini kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang membutuhkan kekuatan, pertolongan dari Tuhan. Kami berdoa buat Bu Menok dan Bu Ikut, Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, pertolongan dalam hidupnya, sehingga Bu Menok, Bu Ikut dapat menjadi teladan buat keluarga dan keluarga besarnya. Kami juga berdoa buat Pak Slamet dipulihkan dari stroke, dan kami juga berdoa buat Pak Roni biar matanya dapat melihat dengan jelas. Kami berdoa juga buat Pak Padi, biarlah kesehatannya dipulihkan dari prostat, dari sakit prostat dan sakit di ginjal. Kami berdoa keluarga dan keluarga besarnya pun dapat bersehati, menolong, mendukung Pak Padi. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat Saudari Yofi, biarlah Saudari Yofi diberi kekuatan oleh Tuhan dalam menghadapi kanker yang sedang menggerogoti tubuhnya. Dan kami berdoa dalam proses berikutnya, kami berdoa ada kesembuhan, ada pemulihan total dalam hidupnya. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami sakit, baik COVID-19 maupun sakit-sakit yang lain. Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan, dan kami percaya Indonesia cepat sembuh, Indonesia cepat pulih, dan ekonomi di Indonesia cepat bangkit kembali. Proses vaksinasi dapat menyebar ke segala penjuru negeri Indonesia dengan lebih merata. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah bangsa Indonesia mengalami pemulihan ekonomi segera. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang bekerja dan melayani setiap hari di berbagai bidang pekerjaan dan pelayanan yang mereka lakukan. Setiap kami yang melakukan pekerjaan pelayanan kami dengan melakukan protokol kesehatan, biarlah Tuhan melindungi, memberkati, memberikan hikmat, kekuatan, sehingga kami dapat bekerja dan melayani dengan yang terbaik. Dan kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami, jemaat Rock Jajak. Biarlah dimanapun para kekasih Tuhan berada, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan hikmat buat kalian semua. Dan kami juga berdoa buat keluarga Alvin Siu yang ada di Selangor, Malaysia. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kekuatan di tengah-tengah situasi COVID-19 yang ada di Malaysia. Kami juga berdoa buat keluarga Miss Lydia baik di Jakarta maupun di Manado. Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa buat mereka semua. Biarlah mereka bekerja dan melayani untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Pusiana, biarlah damai sejahtera dari Tuhan berlimpah dalam hidupnya. Dan kami berdoa kekuatan kesehatan yang datang dari Tuhan nyata dalam kehidupan Pusiana dan keluarga. Kami juga berdoa buat Haris dan Intan yang ada di Solo bersama keluarga dan keluarga besar. Kami berdoa biarlah keluarga besar yang ada di Solo dalam perlindungan, pertolongan, hikmat Tuhan. Kami percaya setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka diberkati Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat keluarga Ibu Yuliana yang ada di Bali bersama keluarga besar. Kami berdoa keluarga besar ini menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat Aisinta yang ada di Surabaya maupun keluarga besarnya. Biarlah keluarganya satu demi satu dijamah, dilawat Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan, Allah, dan Raja, serta Juru Selamat mereka. Kami berdoa buat para hamba Tuhan yang ikut Pray From Home malam ini, bahkan beberapa kekasih Tuhan yang ikut Pray From Home, biarlah dalam pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, pergumulan, Tuhan senantiasa memberikan solusi dan hikmat. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia ada dalam genggaman tangan Tuhan, ada dalam rencana Tuhan.
Dan malam ini kami juga menyerahkan saudara-saudari kami yang ada di mancanegara, biarlah mereka tinggal dalam hikmat, tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan segala berkat-Mu, hikmat-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan-Mu buat kami semua, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan, amin. Kita jumpa esok malam, Tuhan Yesus memberkati.